Selamat datang di channel Top Investa, channel yang khusus membahas tentang dunia saham. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas saham-saham sektor konstruksi yang di hari Jumat lalu ditutup hampir semuanya hijau. Ada saham apa saja? Yang pertama ada saham Wika, kemudian saham WSKT, PTPP, dan yang terakhir ada saham ADI. Bagaimana prospeknya untuk hari Senin besok, tanggal 27 Juni 2022? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham Wika atau Wijaya Karya Persero Tbk. Wika hari Jumat yang lalu ditutup naik 25 poin atau plus 2,63% ke harga 975 per lembar saham. Ada 517.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 50 miliar. Asing kemarin net buy, dan bila kita lihat dari transaksi broker juga ada akumulasi yang dipimpin oleh broker BK, GR, dan juga KZ. Dari segi teknikal, Wika kemarin ditutup hijau dan berhasil closing di atas trendline yang saya gambar, yang saya asumsikan ini adalah resist dalam beberapa waktu terakhir, karena meskipun sempat mendekati resist yang ini namun tidak berhasil jebol dalam beberapa waktu terakhir. Jadi karena kemarin berhasil jebol, maka saya asumsikan bahwa Wika lebih cenderung untuk lanjut naik. Titik yang bisa cermati kalau misalkan emang benar-benar naik ada di 980, ini resisten terdekat. Bila mampu ditembus, ada peluang menuju ke 1000 dan titik berikutnya ada di 1030. Namun sebaliknya, misalkan emang Wika ternyata koreksi lagi, maka titik yang bisa dicermati adalah di sini. Kalau misalkan koreksi, cermati apakah di bawah turun, di bawah garis trendline yang saya gambar ini. Kalau misalkan di bawah turun, maka ada risiko untuk koreksi kembali hingga menuju ke 925. Yang kedua ada saham WSKT atau Waskita Karya Tbk. WSKT kemarin ditutup naik 15 poin atau plus 2,75% ke harga 560. Ada 684.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 38,2 miliar. Asing net buy dan sudah net buy dalam 4 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker juga ada akumulasinya dipimpin oleh broker BB dan juga ZP. Dari segi teknikal, WSKT kemarin berhasil jebol resist yang ada di 550, closingnya di 560. Oleh karena itu, untuk hari Senin besok, WSKT masih berpeluang untuk lanjut naik dengan target terdekat berikutnya ada di 580. Bila 580 ditembus, apalagi melebihi titik 585 closingnya, maka ada peluang untuk menuju ke harga 600-an, tepatnya ada resist selanjutnya yang ada di sekitar 605. Namun sebaliknya, bila ternyata WSKT kemudian koreksi selama tidak turun di bawah 550, maka Anda masih bisa hold karena bisa jadi koreksi sehat ya. Koreksi dulu kemudian melanjutkan naik. Namun bila ternyata closingnya di bawah 550, maka ada risiko untuk koreksi lebih lanjut, dengan resikonya bisa dibawa turun kemana, ke sekitar sini 530. Kemudian kalau misalkan masih turun, ada risiko dibawa balik lagi menuju ke 515. Yang ketiga ada saham PTPP atau PP Persero Tbk. PTPP kemarin ditutup naik 10 poin atau plus 1,05% ke harga 960. Ada 525.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 50 miliar. Asing kemarin net sell. Meski begitu, dari transaksi broker ada akumulasi yang dipimpin oleh broker LG dan juga YP. Dari segi teknikal, PTPP kemarin berhasil jebol resist terdekat di 545. Di hari sebelumnya sudah ditembus dan closingnya di 950. Kemudian kemarin di hari terakhir, hari Jumat, itu sempat naik dan menguji resist selanjutnya yang ada di 975, namun tidak mampu dijebol. Closingnya masih hijau, namun di bawahnya di 960. Untuk hari Senin, PTPP masih berpeluang untuk lanjut naik dengan titik yang perlu diuji, yaitu resist selanjutnya masih di 975. Bila ternyata mampu ditembus, ada resist selanjutnya lagi di sekitar sini 990. Kalau misalkan ini mampu dijebol juga, ada peluang menuju ke di atas 1000. Tepatnya ada resist selanjutnya di 1030. Anda bisa cermati di sini.
Namun sebaliknya, bila ternyata PTPP kemudian koreksi dan closingnya di bawah 945, nah ini yang perlu diwaspadai karena ada risiko untuk turun balik lagi. Yang kemana? Yang pertama ada risiko dibawa turun menuju ke 925. Cermati sini mantul apa enggak. Kalau misalkan masih dijebol, resikonya bisa dibawa turun ke 900 sampai ke 885. Yang terakhir ada saham ADI atau Adikarya Persero Tbk. ADI kemarin ditutup naik 25 poin atau plus 3,16% ke harga 815. Ada 515.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 42 miliar. Asing net sell dari transaksi broker, namun ada akumulasi yang dipimpin oleh broker BB. Dari segi teknikal, ADI juga kemarin berhasil jebol resist yang ada di 790, sempat menguji resist yang kini jadi support di 790 sebelum kemudian naik, dan menguji resist selanjutnya yang ada di antara 830 sampai 850. Kemarin sempat nyentuh 835, namun kemudian closingnya agak turun di bawahnya di 815. Untuk hari Senin, ADI masih berpeluang untuk naik dan polanya sudah mulai terbentuk uptrend dengan target selanjutnya ada resist di antara, balik lagi di sini 830 sampai 850. Cermati sini mampu dijebol apa enggak. Kalau misalkan masih mampu naik, ada peluang menuju ke 890. Sebaliknya, bila ternyata ADI tidak jadi naik, karena segala kemungkinan bisa terjadi, misalkan kemudian malah closingnya merah, yang perlu dicermati adalah di sini supportnya di 790, apakah disentuh saja kemudian mantul lagi atau malah dijebol. Kalau kemudian turun, ini disentuh tapi tidak mampu dijebol closingnya, maka ada peluang untuk masih lanjut naik menuju ke 850 lagi. Namun closingnya bila di bawah 790, nah ini ada risiko untuk dibawa koreksi lagi dan dibawa balik menuju ke 740 lagi. Nah, itulah ulasan 4 saham sektor konstruksi yang bisa cermati untuk hari Senin besok tanggal 27 Juni 2022. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.